empat orang ya? Kita 45, 46, 45 kan ya? Iya Pak, 45, 46 dengan Bapak. Ada 4 orang lagi. Oke, sebelumnya kita boleh diskusi dulu tentang grup. Di sini yang udah grup 1, grup 2 sudah ada semua. Ada tim leadernya nggak? Ketuanya siapa? Ada Nabil ya? Yang kedua ya Nabil ya? Iya Pak. Gimana Nabil dari grup itu? Sama ada WA ke saya sedikit. Iya Pak, kemarin terakhir tuh yang ada bapak-bapak kalau nggak salah, Pak Friends kalau nggak salah. Nah itu dari beliau, dia minta untuk kita dari mahasiswa membuatkan video gitu Pak. Ya, menurut kamu gimana Nabil? Kalau menurut saya ini sih Pak, itu nanti masuknya ke yang nanti tugas dari Bapak itu yang buat akhir semester. Nah, ini kan sudah 2 grup. Memang publish-nya kan akhir semester ya sebelumnya lah ya. Tapi temanya sudah dapat semua kan ya, tugas kelompok dan tugas individunya ya. Apa yang mau dibuat, nah, ada kan ya Bil ya. Saya takutnya nanti kelamaan, terusnya kalian lupa apa yang mau dibuat. Saya minta tolong temanya dipublish ya. Apakah bentuk pertanyaan atau how to atau apalah gitu. Apakah bentuknya knowledge atau skill, silakan. Tolong 2 kelompok ini ditulis satu tentang tugas kelompoknya apa mau dibuat. Yang kedua tugas individunya apa. Nanti kamu kalau nggak kayak gitu pas akhir semester bermasalah. Yang kedua, jika memang sudah membuat, tolong dikonsultasikan apakah ini benar videonya dan layak gitu. Takutnya kita memberikan edukasi yang salah gitu. Itu ya. Nah, Alma clear ya, Alma ya. Jelas ya Alma. Jelas Pak. Iya. Ya, temanya dulu deh masukin seperti itu. Nanti biar ada manfaatnya kita di situ. Dan tolong dibantu untuk jawab di grup itu. Kita bisa bilang kan kita memang harus akan membuat video kan untuk edukasi mereka. Hanya saja proses pembelajarannya masih berlangsung. Jadi kita belum bisa memberikan sekarang karena masih istilahnya ya collecting ilmu lah ya, istilahnya gitu. Gimana kamu pilih jawabnya seperti apa? Intinya kita belum bisa kasih sekarang karena dalam masih proses dan juga masih fase pembelajaran. Jadi kita belum mendekat. Nanti akhir semester kira-kira bulan Juli ya, Juni. Juni Pak kira-kira. Ini tadi bermasalah.
Suara saya terdengar? Sudah terdengar lagi? Clear ya, ini kok malah jadi hilang, tinggal 41 orang. Oke, kita mulai resminya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. Menurut agama dan masing-masing, doa mulai. Selesai, alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya mau menginfokan bahwasanya Aztek kita ini berhalangan semua. Pak Rizky sedang dirawat, mau berdarah, mohon doanya. Lalu Bang Alam ada kuliah setelah hari Jumat, makanya ada kemudian kita akan sama saya dulu sementara ini ya. Nanti mungkin di April dan sebagainya nanti kita lihat seperti apa. Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang Parkinson dan juga traumatic brain injury. Nah, saya mungkin akan ngikutin apa yang Bu Triana kasih sambil kita recall sedikit dan juga ada tambahan, kita kasih tambahan ya. Oke. Secara patologi sudah clear ya Parkinson itu apa, bedanya apa dengan stroke. Heldo, saya udah lama banget gak ketemu Heldo, kameranya on Heldo. Sambil nunggu yang belum banyak. Ya Bapak. Heldo ada yang om Heldo, saya jarang ketemu kamu ini. Bapak, mandi belum? Belum mandi sih Bapak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sisiran tuh. Heldo, udah nyambung Ya, anaknya Pak. belum nih? Udah. Heldo, om bisa bedain nggak dengan Parkinson? Stroke dengan Parkinson apa ya itu? Apa Pak? Bedanya stroke dengan Parkinson apa? Kalau bedanya stroke, itu kalau menurut saya lebih menyerang ke sistem saraf pada otak gitu nggak sih Pak? Kalau Parkinson itu. Kalau Parkinson itu kalau di bangsa ganglianya kalau nggak salah Pak. Dari mana kamu? Ya berarti belum clear nih. Oke, makasih Heldo. Nabila Putri buat bantu Heldo, Nabila. Kalau stroke itu dia penyebabnya kan ada dua Pak. Ada yang karena pecah pembuluh darah, karena ada yang pecah pembuluh darah sama ada yang akibat penyumbatan. Nah kalau Parkinson itu penyebabnya cuma satu, itu karena adanya kematian sel di substantia nigra. Bang, ya. Lebih bagus lagi. Ini udah semua belum sih? Saya biar nggak ngulang-ngulang. Patologi ini clear walaupun kita melakukan treatment berdasarkan fungsional kan. Tapi kamu harus tahu ini tuh kasusnya apa. Tampilannya bisa jadi sama antara meningitis, meningitis cerebris, stroke, traumatic brain injury, atau Parkinson tuh kesannya sama. Ya, tapi harus tahu ini kasusnya apa. Oke, saya nggak mau ngulangi lagi ya. Kalau stroke berarti case-nya adalah gangguan vaskular di pembuluh darah otak. Oke, apapun case-nya harus dibedakan. Misalnya ada kasus hemiplegia, hemi setengah gitu ya. Kamu nggak bisa bilang itu stroke jika tidak ada masalah di vaskular di otak. Bisa jadi kasusnya di subkortikal. Ya. Ada monoparese, satu doang. Gitu, atau monoplegia. Bisa jadi stroke atau bukan. Bisa jadi kasusnya di spine, tulang belakang, atau bisa jadi stroke. Atau tidak ada kasus kelemahan, tidak ada plegia,
hanya lupa saja, tapi ada kasus pembuluh darah di otak. Berarti tetap namanya stroke, ya. Jangan ngaco. Atau kasusnya ada tumor di otak, lalu terjadi hemiplegia. Diagnosanya apa kira-kira itu, Abrar? Diagnosnya apa, Abrar? Kira-kira, Abrar? Iya, Pak. Hemiplegia, tapi tidak ada gangguan vaskular di otak, adanya tumor. Kamu bilang apa? Pakailah seragamnya, Abrar. Iya, Pak. Ya, saya aja menghargai kalian pakai seragam, saya pakai seragam. Apa kira-kira, Bro? Dia bantu, dia Rusna. Tidak ada gangguan vaskular, ada tumor di otak, ada hemiplegia. Kamu akan bilang apa dia? Berarti ada tumor di otaknya, Pak. Bingung. Diagnosisnya, kausanya apa? Hemiplegia, Kausa tumor di otak. di otak. Paham ya? Atau kasusnya Bell palsy, tapi kenanya karena gangguan vaskular di otak. Kamu akan bilang apa kira-kira, Nuha? Bell's palsy et causa stroke. Ya, benar. Karena Bell palsy bisa jadi perifer atau sentral, ya. Bisa jadi dia kenanya di perifer, di saraf perifer atau di sentral. Ya. Clear ya? Stroke pokoknya ada gangguan vaskular. Tidak ada gangguan vaskular di otak, walaupun klinisnya sama, harus kita kausanya apa. Nah, nanti saya ada sedikit tambahan juga di yang saya lihat di slide-nya bukan Bu Triana. Oke. Lalu bagaimana dengan Parkinson? Tadi Nabila Putri sudah bilang ada apa, Nabila? Apa ya? Ada yang bisa tambahin nggak? Dira Rahma bisa bantu tentang Parkinsonnya sendiri? Parkinson itu kan penyakit progresif akibat kematian sel di bagian substansia nigra atau di bagian basal ganglianya. Nah, ciri-cirinya, saya langsung ke ciri-cirinya aja Pak ya. Yang paling kelihatan itu salah satu itu bradykinesia atau kayak kelambatan seperti itu. Semua kenapa kata-katanya kematian sel ya? Kalau selnya nggak mati gimana? Bapak, saya ingin coba jawab. Boleh, ya Alma. Karena mungkin kalau misalnya nggak ada kematian sel, tapi mungkin adanya kekurangan produktivitas dari dopamin oleh substansia nigra. Ya, alhamdulillah, makasih Alma. Itu lebih tepat. Ya, jadi kita akan lihat produksi dopaminnya. Ya, produksi dopaminnya kurang. Intinya gitu. Makanya nanti kalau kamu akan lihat obat-obatannya, dia ada obat-obatan buat penambahan dopamin. Ya, jadi bukan kematian jaringannya. Kalau misalnya kematian jaringan mungkin ada di infak pada otak, misalnya stroke, infak, ya kematian jaringan. Tapi kalau Parkinson, kita akan lihat kurang produksinya, kurang jumlahnya dopaminnya. Nanti baru seperti yang Dira bilang, klinisnya, bradykinesia dan sebagainya. Oke, sampai sini patologinya clear ya, jangan nyasar. Oke, yang saya mau tambahin lagi adalah Parkinson bisa jadi secondary atau secondary stroke. Ya, jadi primary-nya stroke, lalu ada secondary-nya adalah Parkinson.
Jadi efek dari stroke bisa jadi Parkinson. Nah, kita lihat seperti itu. Ya, kalau misalnya ada gangguan vaskular di basal ganglia misalnya gitu, maka substantia nigranya kan bisa jadi vaskularisasinya bermasalah kan. Nah, karena vaskular bermasalah, maka fungsinya juga bermasalah. Salah satu fungsinya adalah menghasilkan dopamin. Nah, seperti itu. Maka dopamin itu apaan sih, Alif? Kamu tahu dopamin apaan? Dopamin itu hormon yang berfungsi buat memperhalus gerakan, Pak. Andi ini boleh bantuin apa itu dopamin? Andi ini boleh bantu? Iya, Pak. Boleh bantu apa itu dopamin? Dopamin itu salah satu hormon yang tadi sesuai kata Alif, dia berfungsi untuk memperhalus gerakan. Selain itu, dia juga berfungsi untuk perencanaan gerakan gitu, Pak. Ya, lebih ke situ. Tapi jangan lupa selain itu juga dia sebagai neurotransmitter ya. Neurotransmitter. Nanti substansinya bukan cuma satu ya. Dia masuk dalam, penting nggak sih saya ngitangin kayak gini? Penting ya, dia tahu ya. Ya. Jadi masuk katekolamin dan fenolamin gitu kan. Dia masuk nanti fungsi sebagai hormonal dan juga neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Membaca aja di pelajaran Pak Al ya. Bukan area saya. Oke. Sampai itu clear. Berarti kita akan ngomongin tentang ini beda antara stroke dengan Parkinson secara patologi. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya dia dopaminnya berkurang, terus ngapain di fisioterapi? Dan kita terapinya seperti kalian bisa lihat ya. Mungkin di materinya juga sudah ada pastinya obat-obatan dan juga sinyal apa sih namanya intervensi langsung di daerah tersebut. Saya punya video yang bagus saat pemasangan itu, tapi saya tak tahu ada di mana saya naruhnya ya. Jadi saat pemasangan langsung di situ dan dia langsung berubah. Salah satu tanda dari Parkinson itu adalah apa? Tremor kan? Nah, tremornya langsung berubah, langsung berkurang. Khas banget tremor. Ya. Nah, setiap kali kita temukan stroke dengan Parkinson, makanya ada stroke-nya, ada tremornya, harus mau diapain? Oke, peran fisionya di mana? Peran fisionya dari luarnya adalah memberikan input eksternal untuk menangani masalah fisiknya. Ya, kita belum sampai penelitian apakah intervensi fisik dari luar itu mempengaruhi produksi dopamin, belum ya. Tapi secara fakta itu membaik. Saya kasih video sedikit kali. Oke. Ini kelihatan nggak videonya? Halo? Alma kelihatan nggak? Saya lihat, kasih. Oke, ini ankle clonus. Ankle clonus. Lalu kita kasih intervensi aproksimasi. Selesai. Oke. Kasih aproksimasi,
Lihat lagi. Angle cone. Bagaimana bisa jalan kalau angle cone seperti ini? Mungkin bisa tahu. Maka kita punya peran secara fisik untuk mengkoreksi dan juga meningkatkan fungsi dari tubuh ya. Oke, kita cek filenya ya. Oke, ini karena saya tadi lihat sudah banyak materinya gitu. Cuma mungkin, nah, kamu harus note di sini ya, tentang produksi dopamin di substansia nigra. Ya, langsung pikirnya seperti itu. Ada dia primary memang ada gangguan di substansia nigranya atau secondary dari stroke. Ya, substansia nigranya tempatnya di mana? Ini prosesnya. Kita ngomongin ke oke. Jadi kalau kita bilang Parkinson berarti kita sebut sebagai kumpulan gejala ya. Gejalanya ini. Kausanya gangguan produksi dopamin di substansia nigra. Bradykinesia. Nah, rigiditas, freezing, kesadaran postur, resiko jatuh. Ini ada closingnya. Di sini juga ada gangguan koordinasi ya. Nanti kalau freezing berarti ada gangguan ROM. Gangguan RM. Lalu dia punya spirit gauge, jalannya pendek-pendek. Nah, jalannya pendek-pendek dan juga range geraknya itu sedikit ya, tapi ini seperti khasnya dia akan menerima, maka kita akan banyakin arah keluar, kebuka dan lebar. Coba kita ambil yang paling, saya akan lebih suka ngomongin tentang poor posture. It's not about stability postur, tapi poor postur. Kecenderungan pada Parkinson adalah bending forward. Jadi kamu lihat nanti akan hubungannya semuanya di situ, yaitu posturnya ke arah ke depan. Ya, kalau bending forward, skapulanya ke arah mana? Protraksi. Protraksi, very good. Headnya kemana? Forward head, Pak. Forward. Ya. Dari satu itu aja, mungkin nggak kamu jalan dengan posisi kayak gini, jomplang lah ke depan. Ya. Sebelum ngomongin macam-macam, kamu not ini. Full postur. Benerin posturnya. Ya. Waktu kita ngomongin tentang motor control, saya sudah nerangkan tentang how stability affect other parts. Ya, tentang stability bermakna bukan lock ya, jangan salah ya. Stabil bermakna bukan mengunci, diem. Is locking. Stability means you can move in mobility. Ya, kamu bisa stabil semua. Yang bukan berarti kamu is stabil, bukan stabil, ini is locking, ini locking. Stabil itu artinya saya begini, badan saya tetap aja begini. Saya nengok begini, badan saya tetap aja terus stabil. Ya. Terus masih ingat nggak? Tangan dan kaki itu lebih dikontrol oleh kortikal dengan sadar. Misalnya saya gini, saya melakukan pegang muka saya sadar nggak pegang muka saya? Sadar kan?
saya nulis begini. Tapi terang dikontrolnya di mana? Subkortikal, di bawah korteks. Atau disebut kadang-kadang disebut refleks postural. Karena kita nggak pernah menyuruh, ada bisa juga, karena kan kita bisa juga latih, ayo tegakin, ayo begini. Nah itu masih level kortikal. Tapi kalau sudah otomatis posisi begini, Jira lagi begini, ini dan sebagainya, Alif begini dan sebagainya, itu disuruh nggak? Enggak, gitu kan. Nabila dengan lehernya yang begini, posturnya begini, ya tak mau acak-acak tuh Nabila Putri itu lehernya begini. Ya, itu subkortikal. Nah, kita melatih secara kortikal by awareness, mencoba untuk up, open, sampai akhirnya menjadi yang otomatis. Ya, sebelum kamu semua melakukan seperti ini, itu koreksi postur dengan terang stability. Ya, nanti terang stability. Terang mobility and terang mobility itu pengaruh ke postur. Kalau misalnya, tadi udah diomongin tentang komponennya. Coba idenya untuk postur pada Parkinson, Nabila, Arista, 1 poin aja. Kamu mau koreksi apa? Nabila, Arista, 1 aja koreksi buat postur Parkinson. Forward head-nya. Apa? Forward head-nya, Pak. Forward head, bagus. Ambil forward head. Faina, kamu kasih apa? Ini, Pak. Halo. Ya, saya dengar. Soldernya, Pak. Soldernya diapain? Karena apa? Dibikin retraksi gitu, Pak. Retraksi itu bukan shoulder ya, jangan lupa itu scapula ya. Oh iya. Ini shoulder, ini scapula. Ya, mungkin nanti ketemu dosen yang lain berbeda, tapi ini adalah gerakan scapula. Ini gerakan shoulder dulu. Dian Huria, postur. Lalu kamu mau ngapain? Ternyata tadi. Koreksinya? Iya. Dia hiposis. Setuju nggak hiposis? Setuju, maka dia ke arah netral. Ya. Oke. Ada lagi tambahannya boleh? Sabrina, Eka? Mungkin yang tadi forward head saya kasih Cintax, Pak. Cintax. Oke. Good. Boleh? Ada lagi? Waktu dulu lah, habisin. Yunita, Nahayu. Kalau guide-nya boleh nggak, Pak? Apa? Guide. Get. No, kita belum get. Oh, jauh banget. Belum get. Waktu dulu. Ayo, ide siapa? Oke. Apa? Semi fleksi hip. Semi fleksi hip. Kamu mau ngapain dengan semi fleksi hip? Di ini, Pak. Semi fleksi hip berarti ada tightness
From exercise. Di stretching. Oke lah. Oke, saya masih di perang sebenarnya. Ada lagi ide buat perang? Makasih, itu ide yang bagus juga. Oke, terang berarti kita harus bisa rotation ya. Rotasi terang, clear, butuh rotasi terang. Oke, bending kanan kiri dengan kontrol. Gampang nggak mereka rotasi? Enggak gampang, susah. Kanan kiri mengontrol, apalagi forward and backward. Ya, ini fondasi banget. Kamu harus kuat di situ. Oke, apa namanya? Central system harus ngomongin tentang terang, posture and terang, mobility and stability. Baru kamu ngomongin macam-macam. Ini saya ada video sedikit. Maaf Pak, sebelum Oke. absen dulu Pak. Oh iya, lupa ya terus. Ya. Maaf Pak, untuk share screen-nya apa bisa dimatikan terlebih dahulu Pak? Oke, baik. Ayo teman-teman on cam ya. Indah, Cinara. Oke. Slide 1, 2. Slide 2. Pak. Oke, masih ada orang yang belum masuk ini ya? Pak, tadi saya cek partisipan. Siapa? Sama. Tadi saya cek partisipan sih Pak Ras. 4. Oke, kita Oke, ini case-nya terlihat di layar. Oke. Ini pasien dengan stroke, kecenderungannya bending ke sebelah kanan. Ya. Biasanya kita akan melakukan kalau kanan ya udah dorong aja ke kiri. Nah, strateginya nggak seperti itu. Maaf ya, ini kakinya kurang dikondisikan. Strateginya adalah memberikan informasi taktil dan resisten pada arah kebalikannya untuk melakukan gerak yang kita inginkan. Kalau dia ke arah kanan, maka kita boleh kasih palpasi di sini dan kasih resisten arahin ke sana. Nah, kalau misalnya kan kita kasih informasi nih. Ya, oh ini udah ganti lagi. Ini informasinya adalah saya mau Bapak itu untuk ke arah atas. Jadi saya kasih tekanan ke arah belakang bawah. Yang ini untuk from apa namanya akses. Yang ini yang buat informasinya and up. Ya. Saya tarik ke sini. Bisa juga buat responnya ke arah sana. Jadi awalnya bisa jadi pasif dulu, lalu assisted, kasih tahu ini gerakannya ke sini Pak. Ya, kalau sudah bisa kita kasih mild resistance, lalu kita resistant sampai optimum resistance. Ya, ini yang ini ya. Ya, oke. Oke, arah belakang. Ya, saya mau bagian depannya kontraksi, saya dorong arah belakang. Ini eksentrik pada otot abdominal ya. Lalu saat dia mendorong, melakukan konsentrik. Ini eksentrik, lalu dorong konsentrik. Nah, lanjutnya arah belakang. Ini eksentrik, lihat pegangannya, ya. Dia dorong ke arah belakang. Saat dia ke belakang, dia konsentrik.
stay dia isometrik. Saya mau beliau ke arah belakang atas, maka saya dorongan saya ke arah depan bawah. Ya. Tapi jangan, istilahnya gini, don't kill your patient. Jadi kalau misalnya kamu tekan tuh dia susah, jangan gitu. Ikutin aja gerakan. Kalau misalnya berhenti nggak mau gerak, kita tekan lagi, kasih kembali tekanan dan dorong. Gitu. Nah, seperti itu. Ini rotasi. Nah, kalau tangan saya begitu, sebelah kan di depan berarti dia muter ke arah kanan kan? Ya, isometrik dan eksentrik, konsentrik. Jangan lupa semua pola semua jenis kontraksi harus dilakukan. Karena gerakan kita selalu ada 3 macam itu. Isometrik, konsentrik, dan eksentrik. Jangan cuma latihan konsentrik aja. Itu paling sering. Tekuk Pak, tekuk, ini ngapain gitu kan, nanti ujungnya pastinya begini. Kan kita itu ada konsentrik, isometrik, dan eksentrik. Ya, contoh bisa saya nih. Saya sekarang mulut ini konsentrik, dia memendek ya, kamu bisa bayangin. Lalu stay di sini, dia isometrik. Lalu pelan-pelan saya ke bawah menjadi eksentrik. Clear ya? Nah, dan kebaliknya coba kita lihat. Tangan saya berubah, ya, berubah seperti itu berarti dia akan mendorong daerah ini ke depan dan ini ke belakang. Ini mudah-mudahan sudah clear. Kamu coba belajar di manual terapi, saya berkali-kali ngomongin bagaimana palpasi, naruh di mana, berespon di mana ya. Waktu itu kita bahas tentang MIT ya. Biasanya ini PNF sebenarnya, lebih di PNF karena manual kontak itu ada di PNF juga. Dorong, bagus. Ikut saya eksentrik atau seperti ini dan konsentrik. Ikut saya. Oke. Sip. Masih ada pertanyaan? Frank. Ya. Untuk cinta termasuk yang tadi, kalau misalnya tadi siapa yang mau ngurangin hiposis? Apa tadi ya, lupa saya. Bukan Taina ya, Rizwana siapa tadi? Belum ngurangin hiperhiposis. Tadi yang dibaca. Sip. Nah, menurut kamu saya akan pegang di mana kalau mau ngurangin hiperhiposisnya? Iya lah, benar lagi dong. Kira-kira kamu naruh di mananya? Yes, benar. Ya, jangan lupa palpasi sesuai dengan arahnya. Kalau kita mau dorong ke belakang, kita harus di belakang. Ya, sesederhana itu aja. Ya, ya. Kalau kita mau biar latihan otot belakang, ya, yang tadi. Oke. Ini ada Kasnur. Kasnur, kalau misalnya saya mau melatih Frank bagian depan, kira-kira palpasi kamu ada di mana? Kamu tahu di mana? Di depan, Pak. Depannya di mana? Ini depannya mohon maaf nih, tapi darah segala nih. Mau taruh di mana kan? Di sininya, Pak. Betul. Kalau di sini, coba kamu pegang. Di mana? Di mana? Coba. Kalau di sini, responnya apa? Apa, Pak? Kalau kamu taruh di sebelah kiri kamu, pasien kamu akan bergerak kemana? Ke belakang. No, tadi kan kamu begini, mau di mana? Iya. Kan di sini. Responnya apa nih kira-kira? Viola, Kasnur menaruh tangannya di sebelah kirinya. Kira-kira responnya apa, Viola? Rotasi, Pak. Rotasi. Ya. Kecuali kamu boleh pegang dua-duanya. Atau kau pegang di tengah sini.
di sternumnya. Lalu bagaimana jika lawan jenis, terutama pasiennya perempuan, laki-laki gimana? Ini idea. Mana yang cowok-cowok? Ada ide Iya, nggak? Bisa. Oh, siapa itu? Bra. Jadi kamu apa, Bra? Oh, pasiennya perempuan, Bra. Saya pegangnya di kedua bahunya, Pak. Kedua bahunya. Kalau saya pegang sini boleh nggak? Selama pasiennya nyaman, boleh-boleh aja, Pak. Ya, nggak ukur ya. Jadi gini, tekniknya adalah pasiennya taruh tangan pasien di sini, lalu kamu pegang di sini ya. Oke, pasiennya pegang badannya sendiri, lalu kita di atas. Ini hati-hati banget untuk harassment ya. Nggak laki-laki, nggak perempuan, sama aja. Ya, maksud kamu perempuan pegang laki-laki atau laki-laki pegang perempuan atau sesama jenis juga hati-hati ya. Ya, saya suka ngeliat junior-junior tuh posisi badannya aja, saking kita pengen dekat gitu, itu resiko banget. Kita menjadi korban ya. Termasuk juga kalau di sini pun sebenarnya nggak nyaman. Mohon maaf, coba perempuan kalau pegang di sini kan nggak nyaman ya, tetap ya akan begini ya, nggak mau buka. Ya. Maka biasanya, misalnya kamu pegang ini pasiennya di sini dulu, baru tangan kamu di atas pasiennya, itu lebih nyaman. Benar? Yang perempuan beda jika kita pegang di punggung itu lebih oke. Oke, terang, mobility and stability clear ya. Jangan lupa berapa macam gerakannya, berapa macam kontraksi Nurul Puspa? Ada 3, Pak. Eksentrik, konsentrik, sama resistif. Jadi ngaco. Ruth, bantu Ruth, udah. Yang ada 3 itu ya, Pak? Apa? Yang ada 3. Apa? 3-nya? Eksentrik, isometrik, sama sentrik. Iya. Nurul, jangan lupa. Itu resisten sama resisten ya. Ya, apakah itu konsentrik, memendek, eksentrik, memanjang, atau isometrik. Latih semua kontraksinya. Ya, sesuaikan dengan pasiennya. Clear? Oke, sip. Nah, ini kita lihat lagi di materi. Oke. Nah, sesudah postur, nah kamu lihat ya nanti. Ini kesulitan berjalan, resiko jatuh. Ini adalah bentuk dari efek ya. Nih, ini tuh efek dari komponen-komponen yang masalah. Ya, ini sudah eksekusinya nih. Eksekusinya adalah kayak gini. Risiko jatuh, gangguan berjalan ya. Itu. Nanti kita lihat komponen dari intermen-intermennya ya. Sekarang rigiditas. Apa itu rigiditas? Lela. Iya Pak, rigiditas itu sendinya kaku Pak, kaku. Kaku, kontraktor juga kaku. Bagian ototnya Pak. Oke, ada yang bisa bantu? Apa itu rigiditas? Saya boleh bantu nggak Pak? Yuk, enggak. Kalau menurut saya itu ada kekakuan di seluruh atau sebagian dari tubuh karena adanya gangguan saraf itu kan. Bentuknya kayak apa? Bentuk klinisnya kayak gimana? Jadi kita mau bayangin kayak apa?
Belum. Karena dia nggak bisa gerakin. Siap. Bisa. Makasih. Oke. Bedakan Anda dengan spasisitas. Terima kasih ya jawabannya. Pertama, bagus banget jawabannya, itu adalah gangguan saraf. Maka gangguan muskuloskeletal tidak terjadi rigiditas. Ya. Yang kedua, rigiditas hanya terjadi pada gangguan saraf pusat. It means kalau kamu menemukan gangguan rigiditas, ini kamu belum dapat data apapun. Rigiditas, spastisitas atau spasitas, maka kamu akan berpikir ini ada gangguan saraf pusat. Ya, bukan gangguan saraf perifer atau gangguan muskuloskeletal saja. Oke? Maka kalau misalnya dia ini nggak ada stroke berarti kamu gangguan pembuluh darah di otak. Tapi dia saraf pusat. Ya, bisa jadi kasusnya di spine tapi saraf pusat. Ya, itu satu. Pokoknya kamu harus lihat rigiditas dan spasitas sebagai signs of central nervous system disorder. Ya, ada masalah di saraf pusat. Apa itu? Nanti kamu cari. Nah, tinggal kita bedakan apa itu spasitas, apa itu rigiditas. Nah, spasitas seringkali di asosiasikan dialihkan seperti pisau lipat. Kalau kamu bisa lipat, ya, kalau kamu tarik keras, tapi kadang bisa masuk langsung. Ya, masing-masing kadang ya, nahan, kadang lepas atau aduh kita dorong, susah atau lepas. Itu spasisitas. Rigiditas itu kayak apa ya, kayak mesin yang bergerigi gitu. Jadi nggak bisa gitu atau ya. Rigiditas seperti itu. Oke, bayang? Ya, nanti klinisnya seperti itu. Oh, ini ada rigiditas. Nanti biasanya kalau di penelitian atau apa atau di klinis, kamu bilang rigiditas, tunjukin saya mana rigiditasnya gitu. Oh, itu bukan, ini spastisitas, ini rigiditas, ya. Terusnya, oh saya, ini rigid, ini kenapa? Terus ada yang bilang, maksudnya, oh ini Pak, karena gangguan ROM ototnya kaku. Wah, ini nggak nyampe. Benar kaku, tapi kamu harus bilang ada gangguan saraf pusat. Nanti ada urusan tentang flow dan arus sarafnya, ya. Clear. Selanjutnya freezing, mau gangguan ROM, oke aja lah. Nah, ini kasusnya neuromuskuloskeletal ya, berpengaruh. Nah, kalau misalnya kamu melakukan passive stretch, good, silakan, boleh. Ya, kalau kamu bisa melakukan MIT, jika memungkinkan, very good. Nah, saya nggak akan mengajarkan tentang yang terlalu teknis banget, gitu ya, karena nanti klinisnya kamu yang lebih tahu. Ya. Bradykinesia berarti pendek-pendek, seperti saya bilang tadi, dia range-nya akan tidak terlalu luas, maka kamu akan latihannya untuk gerakan yang luas, termasuk latihan G, nanti latihan, oh di sini nggak ada ya, oh gangguan koordinasi. Koordinasi misalnya gini, saat melangkah, dia melangkah kan pendek-pendek nih, kamu bisa melakukan kasih informasi visual, misalnya di lantainya kasih gambar kaki agak jauh, tapakin Pak, 1, lalu balik lagi, berulang-ulang, latihan koordinasi, ya, kasih visual yang benar, kasih instruksi yang benar. Kalau misalnya instruksinya gimana? Pernah belajar tentang verbal comment di PNF? Seperti latihan verbal comment itu berarti kita mengontrol apa yang kita ucapkan dan juga tone-nya seperti apa. Untuk Parkinson kira-kira tone-nya rendah atau tinggi? Ya. Nah,
Karena dia sifatnya ada rigiditas, kadang-kadang mungkin ada spasies mungkin gitu ya, maka tidak boleh tinggi. Kalau tinggi dia akan spastik ya, lebih slow, smooth. Kalau orang-orang latihan kekuatan, dengan kekuatan kita boleh angkat, kuat dan sebagainya. Tapi kalau udah ada spastis, ada rigid, no. Oke Pak, tekan tangannya, gerak ke arah depan. Ya, dan simpel ngomongnya, jangan banyak-banyak. Salah satu mengurangi spasitas dan rigiditas adalah melakukan aproksimasi. Apakah itu termasuk tremor ya? Kok nggak ada tremor di sini? Tremor loh. Oke. Tremor dibagi berapa? Untuk Parkinson? Bantu saya. 3 ya Pak. Apa aja? Resting tremor, postural tremor, sama kinetic tremor. Resting, terus apa lagi? Resting, postural, sama Satu lagi? kinetic Pak. Kinetic tremor. Kamu bisa bedakan itu? Kalau yang saya baca itu, kalau resting itu ketika dia istirahat, dia biasanya ada kayak rolling pill gitu tangannya. Lalu kalau postural itu dilihat kalau misalnya tangannya ke depan begini Pak. Kalau kinetik itu melakukan pergerakan gitu, misalnya finger to nose. Jadi secara umum kita akan bedakan 2 aja, yaitu resting and acting tremor. Ya, yaitu tremor yang keluar saat bergerak dan tremor yang keluar saat diam atau rest. Ya, mana lebih buruk? Yaitu jika terjadi tremor bahkan saat diam. Ini diam aja tremor, apalagi gerak sini. Ya, jadi kamu akan tulis acting tremor positif, resting tremornya negatif. Jadi kebayang, oh ini kalau diam dia nggak gerak. Tapi kalau udah bilang resting tremor positif, acting tremor negatif, ada dipertanyakan. Kok bisa ya, resting tremornya positif, tapi acting tremornya negatif. Nah, ya. Tremor, manajemennya yang rekomend adalah aproksimasi dan positioning. Kamu pernah nggak tremor? Ada yang jawab? Jadi saya tanya, siapa yang nggak pernah tremor? Halo? Absen. Oke, misalnya begini, kamu sedang duduk, lalu kaki kamu agak semi fleksi, plantar fleksi, berlama-lama, pernah nggak gerak-gerak jadinya kakinya? It's tremor. Lalu ngilanginnya gimana? Taruh full bearing. Mungkin nggak tremor? Enggak. Ya, ini saya contohin yang tadi. Lihat ya, lihat posisinya. Ini posisinya plantar fleksi, karena pasien ini pola sinergiknya ekstensi, jadinya ekstensi hip, ekstensi knee, dan plantar flex. Ya, ini seperti itu. Maka kemungkinan jalannya antalgik, bukan antalgik, apa namanya, sirkumdaktif, ya, karena dia butuh lebih panjang. Kalau dia seperti ini, dia pasti tremor. Kalau lagi duduk begini.
namanya apa? Rotasi sedikit terangnya, udah ada individu spastik dan menumpuk lebih bagus, maka tremornya berkurang. Ya. Termasuk dalamnya kalau kamu punya resting or acting tremor di upper extremity, kamu boleh aproksimasi, stay, kontrol. Ya. Lebih advance lagi, kamu bisa pakai stigmometer yang analog, tahu ya? Udah pernah punya belum? Ya, itu kan ada balonnya, kamu gedein balonnya, minta pasien untuk menekan dan bermasalah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Freezing ada hubungannya dengan rigiditas dan ROM. Untuk postur yang pertama, resiko jatuh, patologinya gimana? Kenapa dia bisa resiko jatuh? Karena dia forward dan tidak mobile, plus short base. Base-nya pendek, apa sih? Base-nya tuh kecil gitu ya. Agak banget. Dan semua rata-rata ke forward semua. Maka ini PR banget untuk melakukan gerakan ke arah belakang, ya. Kalau ini oke, saya ajak analisa sedikit. Alif, bantu saya Alif. Kalau misalnya pasien ini ke arah depan, Alif, yang kau bayangin apa sih, Alif? Ini ada Alif satu lagi. Jadi kalau pasiennya gimana, Pak? Kan ke depan terus nih dia nih. Yang kamu bayangkan, Alif sama Bayu analisa ya, Alif dulu deh. Kalau dia ke depan, maka yang otot yang terjadi apa? Kayak apa sih, Alif? Bayu, Alif dulu. Apa yang terjadi, Pak? Apanya? Kalau dia badannya ke depan? Otot-ototnya tuh kayak apa sih? Biar kamu bisa analisa. Oh. Kalau dari punggungnya sih ototnya terulur, Pak. Ototnya terulur. Ke stretch ke erector spine-nya itu ke stretch. Jadi dia ke depan gitu kan. Ya. Kalau Bayu gimana, Bayu? Ke arah depan ya, Pak? Apa yang terjadi kira-kira?
Nadia, bantu saya. Nadia Nurul. Apa yang terjadi kira-kira, Nadia? Ayo pikirin, kasih ide. Otot abdominalnya, Pak. Kenapa otot abdominalnya? Supaya tightness gitu. Tightness, oke. Kita terima dulu. Nadia, bantu ide. Otot bagian depannya itu mendek, Pak. Memendek gitu. Pendek. Boleh, kita telan dulu. Inas, bantu saya. Bantu teman-temannya. Otot-otot di backnya seperti erector spine-nya melemah, Pak. Apa? Seperti tadi kata Alif memanjang. Otot-otot backnya kan tadi memanjang. Kalau menurut Alif, jadinya dia melemah. Melemah. Oke. Safira, what do you think? Iya, Pak. Kalau menurut saya untuk otot bagian trunk yang belakangnya itu dia weakness. Terus kalau misalnya bagian depannya ada tightness-nya, Pak. Oh, tightness. Oke, semuanya berdiri. Sudah? Dan coba untuk ke arah depan. Kamu bending forward ke arah depan. Bending forward ke arah depan. Pegang kamu. Memendek atau mengeras? Pegang leher kamu. Memendek atau keras atau lembek? Bending forward semuanya, bending forward. Mungkin agak setengah ruku gitu, tapi jangan ruku. Bending forward. Pegang perutnya, kontraksi atau enggak kontraksi? Coba pegang tangan kamu yang kanan di perut, tangan kiri kamu di pinggang. Rasain dulu yang mana yang kontraksi. Punggungnya kontraksi. Oke, hold, tahan di situ. Pegang leher kamu depan, dan leher kamu yang belakang. Oke, sit down. Pak Adi, gambarin apa yang kamu rasa. Otot belakang lehernya ngeras, Pak. Depannya? Berkontraksi. Yang depannya? Depannya juga, tapi lebih kerasan di belakang. Oke. Mufida, apa yang kamu rasa? Mufida Zahra? Iya Pak, sama aja Pak. Yang di belakang tuh lebih keras gitu, lebih kerasa kontraksinya daripada yang di depannya. Oke, Vanessa? Yang saya rasa juga sama, Pak. Jadi di depannya itu dia memendek tapi lemah. Maksudnya nggak kontraksi. Yang di belakang yang kontraksi, Pak. Oke, Lutfia Nur Abia, dari kesimpulan itu, kira-kira apa yang terjadi? Maksudnya gimana, Pak? Ya, itu kan tadi udah bilang depannya lebih lembek, belakangnya lebih mengeras. Menurut kamu apa yang terjadi berarti? Yang terjadi ada kekakuan, Pak, di bagian sininya. Di mana? Kekakuan otot di bagian belakang lehernya. Kaku otot. Oke, Rika, menurut kamu apa? Ada kontraksi berlebih di otot belakang leher, terus jadinya dia ada spasme mungkin, Pak. Oke, jadi bagus.
Reza, kasih analisa sedikit Reza. Iya Pak, ada ya pemendekan sama rigiditas Pak, kakuan. Kekakuan yang mana, rigiditas yang mana Reza? Emang kamu rigiditas, kamu kan nggak kenapa-apa. Halo? Sip, oke. Random, siapa yang bisa bantu? Yuk. Tak ada? Oke. Mau coba Pak? Ya, ayo. Kalau menurut saya kan dua-duanya kontraksi ya Pak. Terus yang belakang tuh jadinya, yang belakang itu kontraksi eksentrik gitu Pak, dia nahan kepala. Gitu Pak. Very good. Clue-nya gitu. Clue-nya adalah adanya over eccentric pada back muscle. Walaupun biasanya yang uppernya enggak kerja, malah inaktif. Ya. Otot belakang semuanya over eccentric, yang belakangnya inaktif. Dengan kondisi seperti ini, maka kamu akan berpikir, saya mau ngapain ya? Berarti programnya adalah dari 3 jenis kontraksi itu bisa disimpulkan otot belakangnya kita latih apa? Kalau dia terlalu eksentrik, maka kita akan latihan konsentrik dan isometrik. Clear? Otot depannya kita latih aktivasi, apakah itu konsentrik, terutama eksentrik dan isometrik. Bayangkan, jadi ini berlaku untuk semua kasus. Ya, saya ajarkan ini berlaku untuk semua kasus. Sederhananya seperti itu. Ya, enggak, saya terlalu sulit menghafalkan ini program ini. Tapi kamu lihat setiap case, kamu lihat apakah dia satu over concentric, over eccentric, atau gimana? Nanti kamu akan lakukan juga kebalikannya. Stand up, diri sekarang semuanya. Mudah-mudahan sudah nyambung. Enak banget kita di kelas ini ya. Sekarang lateral bending ke sebelah kanan. Stay di situ, lateral bending ke sebelah kanan. Stay. Kamu boleh pegang-pegang kamu kanan kiri. Rasain. Lateral bending sebelah kanan. Oke. Sip. Saya minta dulu analisa apa yang terjadi dulu. Jadi otot bagian sebelah kirinya itu dia eksentrik, terus otot bagian sebelah kanannya dia konsentrik, over eksentrik sama over konsentrik. Lagi-lagi kanannya gimana? Kenapa Pak? Maaf. Lagi-lagi bendingnya ke sebelah kanan kan? Lalu yang sebelah kirinya gimana? Yang sebelah kirinya dia over eksentrik, yang sebelah kanannya over konsentrik. Oke, bisa seperti itu tapi jarang. Benar sekali, biasanya ada over eksentrik di sebelah kiri dan kanannya lebih cenderung inaktif karena sudah di over, sudah diambil perannya sama yang sebelah kiri. Oke, nanti hubungannya dengan kasus retal misalnya, rata-rata orang sakit pinggang itu adanya sebelah kiri karena kita selalu ke arah kanan dan over eksentrik sebelah kiri. Treatmentnya gimana kalau kayak begitu, Alivia Azahra?
Apa Pak tadi Pak? Kamu setuju nggak dengan yang dulu bilang? Setuju Pak. Lalu saran kamu gimana treatmentnya? Diberikan kontraksi eksentrik pada bagian sebelah kanan. Atau kontraksi konsentrik pada sebelah kiri. Oke, smart. Sampai sini sudah clear belum semuanya? Tolong kalau misalnya belum clear, kasih tahu saya. Tolong tanya. Terutama untuk terang. Saya confirm ya, ini confirm paham. Saya Pak. Paham? Saya sebenarnya masih kurang paham yang nentuin itunya sih Pak, tadi yang bagian konsentrik sama isometriknya itu waktu lagi ngegerakin sebenarnya saya kurang paham Pak. Oke, ini. Kamu lakukan aja gerakan ke arah depan aja leher kamu. Seperti ini. Ya, dan kamu pegang leher kamu belakangnya. Ya. Dia tight kan? Mengeras kan? Confirm? Dan kamu pegang leher kamu sebelah depan, dia cenderung soft. Ya, kondisi ini, otot belakang ini terjadi over eccentric bagian belakang, menyebabkan ini inaktif, nggak kerja. Oke, maka rekomendasinya kita akan melatih konsentrik bagian belakangnya. Kalau konsentrik bagian belakang, tangannya ada di mana? Ya, dari sini lalu dorong ke belakang. So ini latihan konsentrik untuk leher. Rasain semuanya. Dari sini, pegang kepalanya dan dorong ke belakang. Is konsentrik. Ya, rasain perubahan sama-sama kontraksi, tapi dia kontraksinya berbeda. Yang awalnya dia over eccentric, sekarang konsentrik. Lalu bagaimana palpasinya kalau mau latihan eksentrik di bagian depan? Adinda, kamu taruh di mana Dinda? Dinda, kameranya di mana Dinda? Dinda menghilang. Nabil, di mana taruhnya Nabil? Saya yang lihat Paras ya, Paras kemana nih? Nabil nggak ada juga. Ruth Golda, ada di mana? Tangan kamu kira-kira? Adinda udah ada. Tangan kamu di mana Adinda? Kalau buat eksentrik leher bagian depan. Setuju nggak? Nah, di depan juga. Latihan depan berarti pegangan depan. Coba kamu pegang depan sini dan dorong. Kontraksi nggak leher kamu? Akan kontraksi. Coba kamu pegang di belakang dan dorong ke belakang, kontraksi nggak leher depannya? Nggak kontraksi. Sesederhana itu aja. Saat kita dorong ke depan, ini isometrik, lalu dorong ke belakang, ikut saya. Ini latihan konsentrik. Adinda, clear? Afisa, confirm nggak? Paham nggak? Confirm Pak, paham. Jadi kita palpasi ke arah yang mau kita berikan, nah ya. Stimulus. Dan merubah apakah itu over concentric atau over eccentric atau tidak ada isometri. Oke. Rifka, how? Confirm Pak. Confirm. Ada yang nggak ngerti?
Enggak, Pak. No. Yang lain? Nadia? Insya Allah, Pak. Nadia paham? Insya Allah. Insya Allah. Oke, Nadia. Nadia, kamu coba bending, lateral bending leher kamu ke sebelah kanan. Sebelah kanan, Pak. Nah, lehernya. Lateral bending, lateral bending. Gerakannya dulu, gerakannya dulu. Coba, lihatin diri kita. Apa namanya, tangannya itu di sini. Di sini, di tangan. Saya mau liatin, tunjukin ke kita, lateral bending kamu ke sebelah kanan, kayak gimana. Itu aja. Gerakannya kayak apa? Ke sini aja. Fleksi. Ini doang nih. Nih. Oh, ini. Ya. Oke, stay di situ. Stay ke kanan, ayo kayak saya. Oke, sekarang analisa apa yang terjadi. Leher sebelah kirinya ketarik gitu, Pak. Kirinya itu taruh. Apa namanya? Pas kita main ke sini tuh ke stretch gitu, Pak. Kirinya itu ke stretch gitu. Tuh, kok jadi ngaco. Stretch, kita nggak ngomongin stretch. Kita nggak ngomongin stretch, kita ngomongin konsep eksentrik. Yang mana yang eksentrik? Yang sebelah kiri, Pak. Oh, iya yang sebelah kiri, Pak. Oke, lalu kamu latih apa kira-kira kalau eksentriknya sebelah kiri? Kenapa, Pak? Apa yang kamu lakukan untuk koreksinya? Dilatih konsentriknya terus isomorfik. Tunjukin saya. Konsentrik sebelah kiri, kayak gimana pegangnya? Nah dia, hello. Iya Pak, pegangnya itu di sebelah kiri, sebelah kanan. Oh, ngaco. Lalu siapa di situ? Yang dekat-dekat? Enggak ada, Pak. Ya, sudah nggak ada masalahnya. Jangan lupa palpasi sesuai dengan organ yang kita mau latih, ya. Untuk kontraksi. Kalau kamu mau melatih sebelah kiri, berarti kamu pada di sebelah kiri. Ya. Bisa. Mau dia konsentrik, mau dia eksentrik atau isometrik, tetap ada di sebelah sini. Kalau misalnya kamu melatih leher sebelah depan, kamu taruhnya di mana Nadia? Di bagian depan, Pak. Gimana? Bagian depan, leher bagian depannya. Itu juga di mana? Taruh di mana? Tangan kamu taruh di mana? Ya Allah. Inas, bantuin. Leher depan Inas, kamu pegangnya sebelah mana buat kontraksi leher depan? Di dahi, Pak. Coba tunjukin. Iya, di situ. Ya, bukan leher juga yang mau pegang, kamu mau nyekek leher. Ya, karena resistensi itu di ujungnya ya, di distal, ngerti kan? Di distalnya, distalnya. Ya, kamu bisa rasakan kalau di sini dia akan kontraksi, kalau di sini dia akan masih belakang. Clear? Ya, tolong belajar lagi ya. Oke, makasih Inas. Sampai sini ada pertanyaan?
Oke, kita naik ke resiko jatuh. Resiko jatuh tadi kita sudah bahas. Biasanya pertama karena poor posture, dia bending forward, maka dia akan fall down, ya kan? Akan cenderung ke depan, ya. Lalu yang kedua karena range of motion-nya bermasalah, maka dia akan fall down, ya. Yang selanjutnya adalah ada gangguan proprioceptifnya, ya. Jadi rasa full-nya itu berkurang. Maka kita bisa melatih proprioceptif pada lower extremity. Banyak sekali latihan proprioceptif di lower extremity. Kamu boleh cek di video saya di stroke juga banyak. Mulai menekan dua kaki, lalu mengukur kanan kirinya sama apa tidak, lalu kita bagi ke sebelah yang kita tuju. Kalau ini kan Parkinson berarti bilateral ya, dua-duanya ya, bukan hemi kayak stroke ya. Ya makanya kamu latihan dua-duanya. Termasuk pakai apa? Pakai timbangan, kamu tekan di timbangan itu, ya. Itu buat propriosepsi pada lower, ya. Upper propriosepsinya dengan aproksimasi sudah diajarkan, sudah ya. Lower sudah, terang sudah, range of motion kamu bisa stretch, MET bisa dikerjakan. Selesai urusan Parkinson. Ada pertanyaan? Jadi kemarin kita bisa sampai untuk ke traumatic brain injury. Oke, kita ke traumatic brain injury ya. Mundur ke belakang tentang stroke, clear bahwasanya itu kasusnya adalah vascular. Parkinson kasusnya adalah kurangnya produksi dopamin. Kalau traumatik berarti ada kasus trauma di otak. Nah, ini kita harus note nih, terutama untuk kegawatannya ya. Kegawatan sama saya kan yang ngajarin ya. Berapa persen gangguan kepala yang nggak tertolong? Ya, tinggi ya. Di antara 120% itu meninggal ya. Oke, saya naik ke sini aja. Tentang trauma kepala dan gangguan kesadaran. Oke. Secara umum, gangguan kesadaran mungkin nggak terjadi pada stroke. Bisa terjadi ya. Nanti ada beberapa slide yang di sini yang bisa ambil hubungannya dengan gangguan kesadaran. Oke. Hanya saja patologinya clear bahwasanya ini adalah ada trauma atau dijas di otak. Ya, apakah nanti terjadi perdarahan ya ataupun ada pembengkakan dalam otak. Ya. Triasenya pertama adalah kegawat daruratan. Jadi kalau ada trauma kepala, maka yang awalnya adalah apakah ini aman untuk life-nya ya. Salah satu yang mungkin di sini ada enggak ya? Tahu istilah TIK ya? Tahu istilah TIK? Atau tekanan intrakranial? Ya. Tekanan intrakranial berarti di dalam otak. Tekanan intrakranial bisa meningkat karena apa? Satu, adanya massa atau sol. Space occupied
Kalau massa berarti biasanya jaringannya keras ya, misalnya tumor. Kalau space occupied lesion tidak selalu tumor, bisa juga cairan, ya. Dia adanya hemorrhage, darahan. Ya. Nah, ini kasusnya pada tumor dan sebagainya. Hemorrhagic bisa karena stroke atau traumatic brain injury. Sign utamanya apa? Jadi kepala hebat, muntah, ada ya. Nah, ini yang kamu not. Jika ada trauma kepala itu nggak harus kecelakaan yang heboh banget ya, jatuh. Ya. Trauma kepala satunya yang terjadi pada manajer kita ya, Pak Ridho ya, trauma kepala, jatuh berlumah padahal di pendarahan. Ya. Kalau misalnya ada trauma kepala, lalu ada nyeri kepala hebat, apalagi ada muntah nih, hati-hati. Kita harus curiga adanya peningkatan intrakranial. Nanti kalau dipilih bilang, oh ini ikannya meningkat. Hal-hal yang lain, kalau misalnya cairan, contohnya apa? Hidrosefalus misalnya, kan di otak kita itu kan ngambang kan, ada cairannya. Diproduksi terus, tapi ada keluarnya. Pada hidrosefalus terjadi produksi yang terus-menerus, bisa jadi ada sumbatan sehingga cairannya meningkat banyak, atau produksi cairannya banyak, sedangkan salurannya tetap. Ya, itu juga bisa meningkatkan intrakranial, muntah, atau ada kasus lagi pingsan. Ini pada awal-awal. Maka jika terjadi trauma kepala, lalu ada muntah, kita jangan ngambil resiko, langsung bawa di rumah sakit, lakukan pemeriksaan, pencitraan, scanning untuk melihat adakah gangguan itu. Oke, clear ya? Oke lah, oke. Lihat sebenarnya. Ini neuroplasisitas ya, prinsip relevansi neuromuskularnya, neuroplasisitasnya sudah kasih videonya, silahkan ditonton. Nanti ada sama atau tidaknya, kayaknya ada sama sedikit. Oke, ini hampir sama, kasus kepala, ya, saraf pusat, ada akut seperti apa? Yang pertama adalah pasti mobilisasi dulu. Dilihat dari keamanannya. Cuma di sini ada yang postur badan dan tonus dan paru-paru. Ya mungkin ini diawali dulu yang paru-paru ini. Cuma nanti saya lihat, oke. Coba dilihat yang di sini. Misalnya ini kan konsulat drainase ya, di FTD udah pada belajar ya. Oke. Mungkin nggak konsulat drainase kasus traumatic brain injury dilakukan posisi seperti ini? Nggak mungkin. Ya, kalau misalnya kamu dari traumatic brain injury, kamu melakukan lower seperti ini, maka kebayang nggak? Darahnya akan banyak ke kepala dan meningkatkan intrakranial.
maka nanti disesuaikan. Termasuk di dalamnya kasus-kasus hemoragik misalnya. Ini nggak mungkin dilakukan, harus dimodifikasi. Termasuk mekanisme batuk dan semua yang sifatnya falsafah manuver. Oke, falsafah manuver kamu harus apa? Ya, falsafah manuver adalah manuver-manuver yang bisa meningkatkan tekanan intrakranial dalam bentuk mengejar. Misalnya kamu nahan perut kamu, ngeden, itu akan meningkatkan tekanan intrakranial. Ya, untuk traumatic brain injury, hemorrhagic, dan terus yang lain sebenarnya, tindakan untuk melakukan seperti itu. Contohnya falsafah manuver yang tanpa sadar apa? Kamu latihan kekuatan, terus pasiennya nahan napas. Itu meningkatkan falsafah manuver. Ya, kerja jantung juga meningkat dan itu riskan. Falsafah manuver lainnya yang tanpa disadari adalah mengejar, ngeden. Makanya pasien dengan saraf pusat dan lainnya sebenarnya jangan sampai ada gangguan BAB saling mengejar. Itu akan meningkatkan falsafah manuver. Ya, untuk safety-nya. Sisanya semuanya mungkin treatmentnya sama dengan kasus stroke. Ya, kalau misalnya stroke itu sesuai dengan vaskularnya, misalnya ini vaskular kan, ini vaskularnya di sini, terus saya sumbat di sini, berarti kan yang kena di sini kan, ya, yang di sini enggak gitu. Jadi umbra dan penumbra. Tapi kalau misalnya traumatic brain injury, hajar blok gitu, nggak melihat area vaskularnya, tapi terkenanya di mana, ya. Dan juga dilihat dari kegawatan pada awal-awal. Treatmentnya hampir sama, ya. Cuma historinya berbeda dan kegawatannya berbeda. Oke, awal-awal adalah positioning, kita sudah belajar, lalu breathing exercise dan chest physical therapy kita sudah belajar, lalu proses mulai dari boleh kita review sedikit. Ini di atas saya Nahdia, Inas, dan Rifka. Prosesnya Nahdia, Inas, Rifka. Nahdia dulu prosesnya untuk mobility-nya. Pasien bisa apa dulu kemampuannya, fungsionalnya? Bisa berdiri dulu, Pak. Apa? Bisa berdiri dulu. Berdiri, aduh ngaco banget ya kamu. Masa pasien dulu berdiri? Ini pasien masih begini loh. Ayo apa? Kemampuan fungsionalnya? Mobility apa? Ya, kemampuannya apa? Dia bisa apa? Urutannya apa? Oke, siap. Inas, nanti ditulis ya. Inas, mulai Anda bisa apa dulu? Miki, Pak. Oke, beri kanan miring kiri dulu. Ya, jauh banget udah berdiri dulu. Belum ngomong apa ini. Rifka, kemampuannya apa? Supine to sit, Pak. Supine? Keduduk. Ya. Di sini. Nanti ya ingat tuh, dari kanan miring kiri, lalu kemampuan telentang duduk, ya. Afisa, habis itu apa Afisa? Nanti dia support Pak di pinggir ranjang buat penduduk, buat dia duduk. Halo? Halo Pak. Nah, siapa yang enggak? Oke, ulangi bisa, enggak kedengeran.
Tadi sudah supervisor. Lalu apa diulang Pak? Dia tuh hand support setelah, ya Pak? ya, Hand support menuju duduk Pak, Ya, di pinggir ranjang. Oh setelah duduk dia weight bearing. Oh oke. Oke Pak. no, stop. Ngaco. Yuk, Gira. Sudah bisa duduk sendiri atau dengan bantuan minimal? Kamu ngapain? Mau latihan ke berdiri, Pak. Oh, sebelumnya? Latihan menjaga posturnya tetap balance-nya gitu, Pak. Apa itu namanya? Balance seat, keseimbangan duduk. Sitting balance. Sitting balance. Oke, Yunita Rahayu. Habis itu? Latihan ke berdiri, Pak. Bilangnya apa? Gimana? Bahasanya apa? Sit to stand. Good. Sip. Brigita. Standing balance, Pak. Standing balance, smart. Good. Viola. Berjalan, Pak. No, sebelum berjalan. Stepping. Apa? Stepping. Enggak kedengeran apa tuh? Stepping. Oke, Kasnur. Udah bisa stepping. Ngapain Kasnur? Setelah stepping itu walking, Pak. Good. Udah walking bagus, semua bagus. Tambah lagi Clara. Running, Pak. Running, oke lah. Lela. Ke jongkok, Pak. Squat. Nah, iya Nurul. Udah sampai sana Nurul. Kira-kira apa lagi? Jumping, Pak. Oke lah. Tapi sebelum jumping, Nabila, ada kemampuan apa lagi? Nabila dan Aulia. Naik turun tangga, Pak, atau walk to endurance? Ya, steering. Good. Ama, steering oke. Jalan oke. Apalagi Ama, kira-kira kamu ngapain lagi? Nama saya, Pak. Namanya Anda. Ama Benanda, apa kira-kira? Ada lagi nggak? Endurance-nya, Pak. Yes, very good, endurance. Finawati, kamu punya ide lagi nggak? Endurance-nya bagus. Udah, Pak. Udah habis ya. Lela, ada lagi nggak? Safira. Pak. Udah, Pak. Habis. Mas Azri, aku Adi. Udah Pak kayaknya. Ya, oke. Back to work and sport. Emang dia nggak mau kerja? Emang dia nggak mau olahraga? Ya. Dan kemampuan lainnya dan juga melakukan aktivitas yang lebih sulit. Misalnya apa? Nanjak, lebih sulit ya. Oke, kalau kamu belajar tentang 10 faktor, 10 hal yang diperhatikan pada klasisitas, kamu bisa lihat ya. Kamu lakukan transference dan interference ya, dilihat. Clear? Pak Vincent mudah-mudahan bisa kebayang traumatic brain injury seperti yang saya angkat ini. Lihat gawat daruratnya ya. Untuk treatmentnya hampir sama dengan kasus pada
saraf pusat lainnya. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak, saya mau bertanya. Ya. Kalau fase kneeling itu dia sesudah apa, Pak? Kira-kira? Nggak kedengeran. Fase kneeling, Pak, kneeling. Ini, oke. Jadi gini, it's very good. Tadi kita udah pernah ngomong juga kan tentang kneeling ya. Kneeling itu adalah fase bipedal. Fase bipedal atau fase menunggu di kedua kaki. Itu dipelajari, boleh dipelajari saat persiapan standing. Ya. Oke, makasih, Pak. Yang lain, posisi yang lain juga yang belum disebutin apa? Kamu kebayang nggak, Rud? Apalagi Praying, Pak. Praying. Praying is kneeling. Crawling, Pak. Crawling. Crawling, ya. Crawl. Posisi merangkak, it's very good. Posisi merangkak itu bagus. Dia melateralisasi kanan kiri, terusnya ada aproksimasi. Not easy ya, nggak mudah ya. Tapi itu adalah fase yang bisa dikerjakan. Belum lagi apa? Ada lagi nggak, Rod, yang kira-kira fungsional manusia Indonesia? Selonjoran, Pak. Ya, selonjoran, kerennya sitting on the floor. Itu Indonesia banget gitu loh. Dari bawah, nggak mudah dari atas duduk ke bawah dan naik ke atas. Itu fungsional banget, ya. Very good. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Very good question. Yang lain? Kita cukupkan ya. Terima kasih banyak. Boleh diabsen dulu, Alma. Oke, Pak. Semuanya tolong on cam ya. Reza, Abrar. Ini saya pantau hanya 43, jadi ada 3 orang yang nggak masuk. Tadi sih ada beberapa yang kayak keluar masuk gitu, Pak, karena katanya sinyalnya kurang bagus, jadi keluar masuk itu. Apa? Tapi nggak pernah sampai 46 kan? Iya, Pak. Ada record ya. Oke, siap. Oke lah. Slide 1, 2, 3. Oke. Ya, Pak. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap belajar.